saja nggak apa-apa. Oke. Ya, mohon maaf. Untung ingat ya. Oh. Saya akan... sorry. Ini malah Zoom yang lain. Nih, ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan sharing tentang pengalaman saya dalam pembelajaran berbasis platform elektronik ini, mulai dari persiapannya ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama, nanti kita akan membahas persiapan, pelaksanaan, dan penilaian gitu. Yang pertama Bapak Ibu ya, perlu kami sampaikan sekali lagi supaya semakin mantap begitu, bahwa pembelajaran berbasis e-portfolio ini adalah secara teknis ya, mahasiswa yang akan menggunakan e-portfolionya, bukan dosen ya, bukan dosen, jadi mahasiswanya. Sehingga nanti tiap mahasiswa itu harus membuat e-portfolio mereka masing-masing. Nah, kalau dosen boleh pakai, boleh tidak dalam konteks ini ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya, Bapak Ibu? Ya, pertama, satu, dosen mensosialisasikan kepada mahasiswa bahwa akan menggunakan e-portfolio dalam pembelajaran. Nah, kalau praktik yang saya lakukan, Bapak Ibu, e-portfolio ini saya gunakan sepanjang semester. Mulai pertemuan pertama sampai ke 7, tambah UTS, 8 sampai 14 sama UAS. Semuanya saya gunakan pakai e-portfolio begitu. Nah, sehingga nanti mahasiswa membuat e-portfolionya itu berdasarkan meeting-meeting 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, sehingga sejak awal kita minta mahasiswa bahwa kita akan menggunakan e-portfolio dalam pembelajaran ini. Nah, Bapak Ibu yang mungkin sudah jalan ya, mungkin ini rata-rata sudah jalan. Saya kira UAD sudah termasuk yang startnya belakangan ya, sudah mulai minggu yang lalu, sekarang sudah masuk minggu kedua. Itu juga yang di UPY dan beberapa yang swasta. Tapi kalau yang negeri saya kira sudah masuk minggu keempat kalau nggak kelima ini. Kalau nggak salah begitu, nggak apa-apa, tetap disampaikan akan mulai. Nah, kalau Bapak Ibu yang sejak awal sudah menyampaikan, maka bisa dirunut mulai awal ya, mulai pertemuan 1, 2 dan seterusnya. Tapi mungkin yang sudah tengah-tengah nggak apa-apa, tetap saja disampaikan. Nanti pages-pagesnya itu mulai dari ya pertemuan, terserah Bapak Ibu. Kalau tidak memberatkan ya dari 1, minta mahasiswa untuk upload dan sebagainya. Kalau terlalu berat ya sudah dari pertemuan yang tersisa ini gitu. Itu juga boleh gitu, nggih. Nah, yang penting pertama mensosialisasikan. Yang kedua, dosen memberikan pelatihan bagi mahasiswa tentang cara pembuatan e-portfolio. Nah, yang saya lakukan dulu di minggu kedua, Bapak Ibu, di hari Ahad waktu itu masih pandemi ya, saya pegang 3 kelas. Kebetulan ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Jadi 3 kelas itu jumlahnya sekitar 100 mahasiswa lebih dikit gitu ya, dari 3 kelas itu. Kan ada yang kelas mungkin isinya 50, 60 ya, ada yang cuma 20. Oke. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa nggih? Tadi sempat Jelas, Pak. katanya. Ya, baik. Nah, jadi Bapak Ibu dosen memberikan pelatihan. Waktu itu saya lakukan pelatihan secara online. Nah, nanti kalau Bapak Ibu misalnya ya belum sanggup atau belum pede memberikan pelatihan, insya Allah kami bisa memfasilitasi Bapak Ibu ya. Nanti tim saya akan bisa mendampingi dan insya Allah free ya, free saya kira. Kalau online free ya. Saya tawarkan juga Bapak Ibu, kalau misalnya pelatihan itu akan dijadikan program prodi untuk persiapan misalnya untuk akreditasi, nambah-nambah kegiatan ya. Misalnya dalam bentuk dosen tamu atau pelatihan apa begitu, silahkan Bapak Ibu, kami welcome ya. Termasuk nanti itu mau dijadikan Bapak Ibu sebagai apa? Misalnya mau apa ya misalnya ya, itu apa namanya ya program-program prodi bahwa ada kuliah dari dosen tamu dan sebagainya, silahkan digunakan. Atau untuk kepentingan apa, kami persilahkan. Artinya bagaimana program ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya, Bapak Ibu. Kalau misalnya dibutuhkan, Pak, nanti pelatihannya dikasih apa namanya ya, misalnya dikasih sertifikat.
Nah, insya Allah kita siapkan ya Bapak Ibu. Ya, silahkan ya. Kalau Bapak Ibu kemarin kan sudah dapat sertifikat ya, ikut pelatihan di Makassar, ikut APSBA di Kalimantan Selatan sudah ya. Nah, kalau misalnya dibutuhkan sampaikan Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin memberikan pelatihan untuk mahasiswa, silahkan nanti sampaikan ke kami. Nanti kalau sempat akan saya buatkan Google Form ya. Apakah menghendaki, kalau menghendaki kapan gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya akan mendesain sendiri, menyiapkan ini acara prodi biar menjadi kegiatan apa namanya prodi, silahkan dibuat flyernya boleh, ya dibuat sertifikatnya sendiri juga boleh gitu. Zoom-nya disiapkan boleh. Misalnya Bapak Ibu kesulitan secara teknis, Pak Ali saya yang nggak punya Zoom. Nah, saya pakai Zoom saya bisa Bapak Ibu insya Allah ya. Nanti instrukturnya bisa tidak bantuan mahasiswa saya, tim saya ya. Ini saya udah punya angkatan sudah punya 2 angkatan. Jadi yang pertama Mbak Nada, Mbak Rani, kemudian Mbak siapa namanya ya Mas Rais gitu ya. Yang angkatan kedua ini sudah ada Mbak Imas, ada Mbak Feni, ada Mbak Anissa, ada Mbak Sinta, ada Mas Dava dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Insya Allah kita upayakan gitu ya untuk mempermudah itu. Karena apa? Tahun pertama kami berikan pelatihan, alhamdulillah mahasiswa relatif lancar, tenang begitu. Tahun kedua saya anggap ini terlalu mudah, silakan belajar sendiri. Ternyata dari mungkin seluruh mahasiswa ada yang 20% yang masih berharap ada pelatihannya. Sehingga saya di semester kan juga akan memberikan pelatihan kepada mahasiswa gitu. Nah, kalau ternyata belum cukup Bapak Ibu ya dari pelatihan yang nomor 2 ini, nanti bisa melalui video tutorial di YouTube banyak sekali Bapak Ibu ya. Google e-portfolio menggunakan Google Site begitu. Kalau bahasa Indonesia itu banyak sekali keluar ya. Nah, ini ada baiknya dosen mencoba praktek membuat juga supaya bisa memahami, berempati terhadap kesulitan mahasiswa. Nah, seperti yang kita lakukan hari ini ya. Insya Allah nanti. Berikutnya Bapak Ibu ya. Oh ini sudah ya. Nah, ini motivasi. Nah, ini slide yang lain tapi sama isinya ini. Ini pelaksanaan Bapak Ibu ya, pelaksanaan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu ketika tadi kan persiapannya. Sekarang pelaksanaannya eh ketika Bapak Ibu sudah mulai masuk kelas, sekali lagi sampaikan sosialisasi kepada mahasiswa seperti pada slide yang sebelumnya. Yang kedua, berikan motivasi pada mahasiswa bahwa ini tidak sulit, ya, tidak sulit dan memberikan banyak manfaat. Seperti yang saya sampaikan, ini bisa menjadi portofolio mereka, bisa menjadi karya mereka yang bisa di-share kepada siapapun, termasuk besok kepada calon employer mereka gitu. Dan tidak sulit karena ini hanya mirip dengan membuat PowerPoint gitu. Nah, ya begitu Bapak Ibu perlu diyakinkan mahasiswa ini tidak sulit biar mereka tidak stres begitu. Kemudian yang ketiga, usahakan satu mahasiswa hanya dapat satu kelas yang menggunakan e-portfolio. Kalau bisa Bapak Ibu ya, kalau misalnya satu kampus kok banyak dosen yang ikut gitu. Satu kampus misalnya di Makassar ya, kemudian di mana Kalsel gitu. Itu kan banyak. Kalau bisa supaya mereka nggak kaget, kan misalnya anak semester sekarang semester 2 gitu ya. Nah, siapa yang ngampu itu misalnya ada 3 dosen ya. Kalau bisa satu dosen saja yang menggunakan anak semester 3 di kelas itu. Kan kadang-kadang ada paralel ya di kelas itu. Artinya kalau bisa satu anak itu hanya punya tugas e-portfolio, yang punya portfolio satu saja. Bapak Ibu yang lain nanti cari kelas yang lain. Berembuk kalau satu kampus begitu. Ya. Ini untuk mengurangi beban yang dirasa mungkin agak berat di awal begitu. Ya, karena kalau sudah jalan nanti sudah nggak berat saya kira, lebih kepada tugas-tugas biasa begitu. Tapi kalau terpaksanya tetap jalan nggak apa-apa Bapak Ibu. E-portfolionya tidak harus masing-masing misalnya ada mata kuliah writing, ada kuliah misalnya grammar begitu ya Bapak Ibu ya atau structure gitu. Itu akun portfolionya Google Site-nya tidak harus bikin 2, satu untuk 2 mata kuliah bisa, bahkan bisa 3, tidak terbatas sebetulnya Bapak Ibu ya. Nah, eh, supaya tidak terlalu berat, jangan setiap pertemuan diberi tugas. Jadi saya sampaikan kemarin itu setiap pertemuan itu kan isinya kan bisa ya, bisa berisi materi, tugas, diskusi, kemudian refleksi. Nah, kalau bisa supaya tidak terlalu berat, jangan setiap meeting itu ada tugasnya. Mungkin meeting 1 belum ada tugas, meeting 2 meeting 1 hanya suruh ngupload materi saja.
sama refleksi gitu. Kemudian meeting 2 nanti baru ada tugas, 3 nggak ada lagi, 3 tidak ada, 4 nanti baru ada lagi. Yang tugasnya ya Bapak Ibu, maksudnya tugas kuliahnya. Tapi kalau nguploadnya saya kira untuk kalau mau tiap pertemuan ngupload materi nggak masalah begitu. Kemudian jika masih terlalu berat, diwajibkan upload pada beberapa materi atau pertemuan. Kalau ternyata setiap pertemuan disuruh ngupload materi pun masih terlalu berat, ya sudah, misalnya dalam 1 semester harus ngupload untuk berapa, misal untuk separuh misalnya 7 misalnya di pertemuan, untuk pertemuan 2 atau pertemuan 2, 3, 5, 7 misalnya. Nanti 4 pertemuan ya, atau 3, 2, terserah ya, 3, 5 misalnya. Nanti yang setelah meet misalnya nanti 9, 11, 13 misalnya. Itu terserah Bapak Ibu itu. Sekali lagi ini hanya sebuah model saja yang dari saya. Nanti dimodifikasi silahkan begitu. Nah, kemudian langkah yang ketiga, pelaksanaan. Dosen menyampaikan komponen-komponen dalam e-portfolio. Jadi e-portfolio itu isinya seperti saya sampaikan kemarin, yaitu ada cover, ada meetings, ini 1 sampai sekian, terserah Bapak Ibu, ditambah UTS, tambah UAS. Ini pun juga terserah Bapak Ibu apakah UTS UAS masuk di sini atau tidak. Tapi kalau menurut saya, kalau semuanya ada di sini, ketika kita besok akan melakukan penilaian, itu akan lebih mudah, gitu ya. Tergantung juga nanti Bapak Ibu UTS UAS-nya itu pakai tes apa non tes gitu ya. Maksudnya tes itu kan langsung rejakan misalnya multiple choice gitu ya, benar salah dan seterusnya begitu. Itu monggo ya. Kalau sifatnya itu project, saya kira UTS UAS tidak masalah, sangat membantu kita. Gitu. Ya, yang baru bergabung, monggo Bapak Ibu silakan bergabung ya. Ini baru saja dimulai ya. Dapat 5 dari 11 slide. Saya menjelaskan Pak Raden. Iya Bu Herlina, silahkan bergabung. Iya. Oke. Kemudian saya lanjutkan, dalam meeting terdapat ya, dalam meeting itu maksudnya dalam 1 page meeting itu ada material. Ini sama persis dengan saya kemarin ya. Ada assignment, ada tugas, discussion, dan reflection. Ini versi lengkapnya. Kalau ada assignment gitu ya. Kalau nggak ada assignment berarti material, discussion masih memungkinkan ya. Karena nanti pakai Google Docs itu Pak Ibu ya. Mereka bisa mendiskusikan apa desainnya atau materi yang diupload seperti apa dan seterusnya, sama reflection ya, refleksi pembelajaran. Itu selalu bisa dilakukan ya. Kemudian dosen memastikan semua mahasiswa sudah membuat e-portfolio di pertemuan kedua atau ketiga. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mempersilahkan mahasiswa, nanti sudah diberi pelatihan dan seterusnya, pastikan di minggu berikutnya itu di monitor, disuruh mengirim di grup WA begitu. Kan biasanya ada WA kelas yang ada dosennya juga Bapak Ibu ya. Mereka suruh nulis, ngelis begitu, di situ namanya siapa, NIM-nya berapa, kemudian suruh tulis linknya, URL-nya itu apa gitu. Sehingga Pak Ibu akan tahu. Ya kemarin mahasiswa saya di kelas apa kemarin itu ya, speaking itu dari sekitar 20 mahasiswa baru 3 yang bikin. Nah, terus saya motivasi, ayo yang lain segera buat. Toh sudah saya share itu Bapak Ibu ya. Ada video, ada tutorial yang dari Mbak Nada itu udah saya share. Kemudian besok mungkin akan saya berikan pelatihan begitu. Tapi kita bisa melihat mereka sudah sejauh mana bisa gitu ya membuat itu tanpa pelatihan. Nanti disuruh pelatihan akan lebih mantap lagi begitu. Intinya harus ada monitoring. Kemudian dosen membuat laman diskusi di Google Docs dan menginvite mahasiswa. Nah, kemarin sudah pernah saya share, nanti kalau dibutuhkan saya share lagi kolom-kolomnya seperti apa. Cara membuat Google Doc-nya kalau misalnya ada yang belum atau lupa begitu, nanti kita tunjukkan cara membuatnya. Mudah sekali kan bikin Google Form begitu. Cuma ini yang Google Doc. Kemudian dosen menjelaskan komponen dalam Google Docs. Judul, identitas mahasiswa, ya kalau di Google Doc itu nanti sudah ada itu nama link, nama, NIM, link, dan anggota kelompok dan kolom. Nanti bisa saya share juga. Oke. Kemudian kolom terdiri dari meeting, topik, komen oleh anggota, teman kelompok, isinya appreciation, idea, advice. Ya, di kolom-kolom yang di Google Doc itu Bapak Ibu ya, kan ada
kolom-kolom tuh saya sampaikan kemarin itu. Ini saya tunjukkan lagi, nggih, biar nggak lupa. Itu ada komponen-komponennya. Sekali lagi itu yang dari saya. Bapak Ibu bisa memodifikasi silahkan. Sesuai kebutuhan. Ditambah silahkan, dikurangi juga boleh. Oke. Tapi saya buat itu sudah minimal menurut saya ya. Dan itu semuanya kepake gitu. Kalau mau ditambahkan nanti silahkan. Kemudian dosen menjelaskan cara berdiskusi dalam memberikan komentar dan merespon ya. Saya minta mereka untuk dalam in English begitu. Disampaikan di dalam memberikan komentar ke e-portfolio temannya, yang pertama jangan lupa untuk mengapresiasi dulu. Oh, your e-portfolio design is very cute dan seterusnya. Kemudian baru kasih komentar atau respon yang lain. But I think it will be better if you add bla 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 gitu ya. Itu. Kemudian tulis nama depan masing-masing anggota pada kolom komen. Jadi setiap mau komen mereka suruh nulis nama depan. Misalnya Nasrullah Muhibin misalnya begitu Pak. Nah, saya lupa nama saya Nasrullah Muhibin. Nah, jadi ketika mahasiswa itu Pak, nah sebagai anggota itu saya mahasiswa mau nulis komen itu nulis Nasrullah.2 baru komennya gitu. Ya seperti itu. Nah, hapus nama yang tanpa komentar menjelang akhir perkuliahan atau jelang penilaian. Karena ini akan terkait dengan penghitungan nama mereka muncul berapa kali untuk melihat keaktifan mereka. Kemudian dosen memberi komentar, saran, motivasi dan lain-lain pada Google Docs atau kolom mahasiswa. Ya, jadi misalnya ada mahasiswa yang nggak aktif ini, komennya nggak muncul-muncul, sudah di komen temannya dia nggak kasih respon gitu. Nah kita memberikan, please response your friends comment bla 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 bla. Nah, kasih jangan lupa kasih warna lain ya. Saya kasih warna merah Bapak Ibu supaya bukan apa-apa. Dulu kalau zaman kita kecil merah itu nggak boleh begitu ya, kayak barang nggak bagus begitu. Kalau kita nulis merah. Ini semata-mata untuk memberikan warna yang kontras saja supaya mahasiswa juga memperhatikan itu aja. Nah, ini contoh Google Doc-nya Bapak Ibu ya yang pernah saya kok nggak bisa diklik ya sebentar. Tidak bisa diklik. Nah, nanti saya apa namanya saya berikan saya buka lagi contohnya Bapak Ibu ya. Nanti untuk Google Doc-nya. Penilaian dapat bersifat administratif atau kuantitatif berdasarkan kelengkapan bagian pada setiap komponen. Jadi Bapak Ibu terkait penilaian, sekali saya sampaikan, saya kemarin baru sempat memberikan penilaian secara kuantitatif. Jadi keaktifan mahasiswa itu belum sempat masuk kepada kualitas dari komennya, kualitas dari advice-nya begitu ya. Tapi saya baru menghitung dari keaktifan mereka itu. Dihitung diindikasikan dengan berapa kali nama mereka muncul ya. Setelah dari Google Doc di download ke Words gitu, kemudian nanti di Word itu kita pakai find replace Bapak Ibu. Misalnya tadi contohnya nama mahasiswanya Nasrullah gitu. Ketik aja Nasrullah, itu akan muncul di situ berapa kali nama Nasrullah muncul. Kira-kira itu mencerminkan keaktifan dia gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian pada cover itu ada penilaian khusus juga. Misalnya kalau saya ini ya, di cover harus mengandung ada logo lembaga, nama prodi, nama mata kuliah, nama mahasiswa, nama dosen dan lain. Termasuk NIM ya, NIM mahasiswa ini masih kurang ini. Seperti itu, Pak Ibu. Oke. Kemudian pada meeting, material, assignment, discussion, reflection. Nah, gitu. Pada meeting nanti ada penilaian material, assignment, discussion, reflection, ya, pada masing-masing meetingnya itu. Kemudian secara kualitatif penilaiannya dapat dinilai pada kualitas komentar. Nanti Bapak Ibu kalau mau menilai komentarnya bagus atau tidak itu lebih bagus lagi Bapak Ibu ya. Nah, catatannya agar tugas dosen tidak terlalu berat, dosen dapat melakukan penilaian sejak awal perkuliahan atau meminta bantuan mahasiswa senior. Dulu disebut asisten yang mengerti tentang e-portfolio. Nah, saya kemarin untuk melakukan penilaian itu saya minta tolong ya angkatannya Mbak Nada yang tim saya itu yang bimbingan mahasiswa skrip saya itu untuk melakukan penghitungan Bapak Ibu ya. Itu bisa juga atau sejak awal Bapak Ibu sejak pertama sudah dibuatkan kolom-kolomnya tunjukkan ke mahasiswa ini punya masih kurang ini. Nah, itu lebih terbuka lebih bagus menurut saya. Tapi karena kemarin saya belum sempat ya sejak awal tidak sejak awal saya hitung agak belakangan ya sudah saya minta tolong mahasiswa ya. Kan katanya dosen sangat sibuk itu Bu ya. Dan itu bisa melatih mahasiswa yang disebut asisten ini kalau tempo dulu asisten
membuat biar mereka punya pengalaman ya, pengalaman menilai dan sebagainya. Saya kira juga penting untuk mahasiswa seperti itu. Toh mereka sudah tidak punya kepentingan terhadap nilai dan sebagainya. Jadi insya Allah relatif objektif. Kalau nggak seperti objektif ya wajarlah, namanya juga mahasiswa ya, namanya juga manusia gitu. Kemudian, nah ini contoh penilaiannya ini, oh bisa diklik ternyata Bapak Ibu. Nah ini ya, berarti saya tadi mestinya bisa ngeklik yang Google Doc ya Bapak Ibu. Ya sebentar, saya coba yang tadi sebentar ya. Yang Google Doc mestinya bisa ini mestinya. Coba bisa nggak ini? Penilaian. Bisa nggak ini ya? Coba. Aduh, kok nggak bisa? Lain ya ternyata ya. Oh, lain memang. Yang ini, oh iya, mungkin nggak biru yang itu ya. Bapak Ibu. Nah ini penilaiannya Bapak Ibu. Nanti ini juga bisa saya share ke Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menghendaki ya. Jadi ini sudah saya samarkan ya. NIM mahasiswanya, nama mahasiswanya nih, nomor, NIM. Ya ini di penilaian sebelum penilaian akhir Bapak Ibu. Ya, ini penilaian berbasis portfolionya. Nah, namanya di sini ada URL-nya terus di sini. Ini kalau saya klik ini keluar Bapak Ibu ya. Nah, ting. Nah, ini biasa kayak gini, jangan kaget Bapak Ibu. Ini diginiin biasanya keluar. Nah, itu ya, ini penilaiannya. Di home-nya ini kan ini ya Bapak Ibu ya. Ini kan kita nilai ini ada apa namanya? Misalnya di sini ada logonya atau tidak. Nah, ini nggak ada logonya ini. Yang saya kira nggak ada logonya. Ya, nama mata kuliah juga nggak ada, meetingnya. Nah, ini ada materinya ya Bapak Ibu ya. Ini materinya tentang assessment. Nah, ada materinya. Nah, dulu masih sebelum pakai pakai Google Docs, saya pakai Google Form. Kemudian belakangan setelah tahu Google Doc lebih bagus, kita pakai ke Google Doc gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita kembali ke sini. Nah, ini data mahasiswanya Bapak Ibu. Kemudian ada nama, ini penilaiannya nih, sebut penilaian. Di cover saya kasih penilaian sendiri Bapak Ibu ya. Nah, di sana unsurnya ada nama, NIM, universitas, prodi, mata kuliah, nama dosen gitu ya. Nah, itu. Kalau ada namanya sendiri berarti saya kasih angka 1. Kalau nggak ada, ini ternyata mahasiswa yang tidak aktif ini. Ya. Kalau tidak ada, saya kasih 0. Nanti akumulatifnya ke mana itu? Ke kanan begitu ya. Kemudian NIM-nya, universitasnya, dan seterusnya, mata kuliah, nama dosen. Kemudian dari pertemuan 14 ini saya lakukan penilaian lagi. Materi kuliah, mereka ngupload berapa kali? Gitu, ya kan? Kemudian kalau ngupload komplit biasanya 14 hari pertemuan. Berarti ini saya ngasih materi untuk 14 hari pertemuan ini. 14. Tapi ada juga yang 13 cuman. Yang 12 bahkan ada. Jadi ada yang di pertemuan itu ada pertemuan yang dia tidak ngupload. Tugas di pertemuan 1 sampai 14 kan ada tugas. Nah, mereka ngupload berapa kali? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya baru menghitung mereka ngupload atau tidak gitu saja. Belum sampai menilai kepada kualitas tugasnya. Ya, mestinya lebih bagus sampai kualitas tugasnya. Nah, di refleksi ini Bapak Ibu ternyata hanya 2 yang ngisi ya. Mahasiswa kita itu kalau disuruh nulis refleksi itu masih berat. Kenapa begini? Karena mereka lirik-lirikan Bapak Ibu ya. Ini di antara mereka kan bisa di Google Doc kan bisa saling ngintip ini. Bisa klik punya temennya gitu. Oh, sana nggak ada yang bikin ini. Akhirnya ketularan. Yang lain nggak bikin refleksi juga gitu ya. Nah, yang 16 ini ya bahkan dia UTS-UAS pun bikin. Dia nggak mau kalah. Pokoknya tidak mau ikut temennya yang tidak bagus, katakan seperti itu. Walaupun temennya tidak bikin, dia bikin. Ada juga cuma 1 seperti itu ya. Nah, diskusi ini saya sampaikan tadi Bapak Ibu dari Google apa itu namanya ya? Dari Google Docs itu ya. Coba saya cari Google Docs Bapak Ibu ya biar apa namanya? Sorry. Oh, di sini nih pastinya. Nah, coba saya lihat diskusi ya Bapak Ibu. Nah, saya ini ya. Saya ini Bapak Ibu ya, ini kelas tadi assessment ya ini ya. Nah, di Google Doc ini Bapak Ibu caranya seperti ini juga. Nah, jadi di Google Doc itu kan ada gini Bapak Ibu ya. Jadi awalnya saya hanya
meminta mahasiswa menulis nama, URL, kemudian satu kelompok itu diberi ini Bapak Ibu, dibuat satu kelompok itu 4 orang begitu. Nah, mereka wajib komen di antara mereka ini, yang wajib ya. Tapi kalau mereka mau komen ke kelompok lain boleh itu. Nah, terus di kolomnya ini ya jadi ada membersnya siapa dan seterusnya. Di kolom ini ada meeting, topik, comment, advice, response ya. Ini meeting 1, materinya apa dan seterusnya. Nah, mereka ini yang saya katakan tulis nama depan ya untuk mereka komen begitu. Nah, tulis sama depan terus komennya gitu. Nah, ini Trisnawati ternyata tidak di sini, ternyata dari kelompok lain, tapi dia mau komen, boleh-boleh saja. Ini Darojatun ada nih, Darojatun. Nah, ini yang nanti untuk menilai tadi keaktifan Bapak Ibu ya. Ini saya download ke Word, ya kan? Ya saya download ke Word, misalnya begini ya, gimana? File, mana cara downloadnya ya? File, download ke Word Bapak Ibu. Nah, biasanya ini ya. Nah, sudah keluar ini. Open. Nah, dari sini Bapak Ibu ya. Nah, saya tinggal gini saja. Mana file replace ya? File. Nah, di sini nih. File replace. Mana ada bisa nunjukin ya? Malah. Nah, di sini Bapak Ibu. Sini ya. Ini kan pakai Mac saya ini. Ini saya mau nyari nama misalnya Daro Jatun. Nah, Ibu terus ini. Nah, di sini. Muncul berapa kali ini Daro Jatun ini? 60 kali Bapak Ibu. Nah, ini menjadi data ya, menjadi data untuk nanti keaktifan gitu. Nah, sehingga nanti bisa di insert ke sana gitu. Nah, misalnya kita cari nama lain lagi, misalnya siapa ini? Misalnya Satrio, ya kita ganti sini aja. Satrio. Nah, lu berapa di Satrio? 46 ya. Misalnya cari lagi misalnya kelompok yang lain. Siapa ini misalnya? Oh, masih satu kelompok ini. Misalnya Fatma misalnya. Fatma. Nah, ini 100 kali. Berarti dia lebih aktif. Nanti silakan Bapak Ibu kalau rank misalnya 50 sampai 70 mau dikasih skor berapa nanti di penilaian. Kalau 70 sampai 80 berapa, 80 sampai 100 atau lebih, skornya berapa begitu. Nah, kira-kira begitu Pak Ibu ya untuk sharing saya terkait dengan apa namanya pelaksanaan di kelas. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu nanti untuk memulainya ya dengan tadi itu memulai dari suasana ke mahasiswa. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu semester ini baru nyoba-nyoba dulu karena belum pede silahkan. Atau semester depan baru yang full dari awal sampai akhir. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pede, wah ini bisa nih langsung gaspol kata anak sekarang gitu, silahkan saja. Bagus gitu ya. Karena mahasiswa itu prinsipnya kalau saya yang saya alami tergantung dosen. Kalau dosennya mohon maaf lentur, kemudian tidak begitu, bukan demanding ya, sebenarnya memberikan apa namanya ya, melatih mereka untuk work hard gitu ya. Itu juga mahasiswa bisa ngimbangi. Tergantung kepada kita sebagai dosen. Asal kita juga konsisten ya. Konsisten dalam pengertian ya kalau kita ngasih tugas ya kita berikan apresiasi, berikan feedback dan sebagainya. Nah, mungkin begitu Pak Ibu dari saya sementara ya. Ini yang teknis Mbak Nada ini nanti mau jadi talent ini untuk PMB Ramadan katanya ya. Waktunya biar tidak terlalu mepet. Sekarang kita persilakan dulu Mbak Nada untuk apa namanya ya, untuk memandu Bapak Ibu bagaimana cara mengembangkan e-portfolionya. Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan nggih untuk kalau mau pakai 2 device silahkan. Satu pakai HP untuk Zoom-nya, untuk tutorialnya, laptopnya untuk apa namanya? Untuk nanti prakteknya. Itu akan lebih mudah. Atau kalau pakai laptop ya laptopnya dibagi dua layar gitu ya. Yang satu Zoom untuk lihat tutorialnya, yang sebelah kanan mungkin untuk praktek e-portfolionya pengembangannya. Begitu Mbak Ibu, sebelum saya silakan Mbak Nada mungkin ada hal teknis yang mungkin perlu ditanyakan. Nanti kalau diskusinya bisa setelah Mbak Nada.
Ya, baik, Pak, siap. Atau mau langsung Bapak Ibu ya? Halo, halo. Monggo Pak Ali, mana Mungkin saja. langsung dulu Langsung tidak aja Pak Mana ya, ada apa-apa ya, Pak. ya. Langsung. Silakan Mbak Nada untuk Iya, langsung saja Pak. Ya, silahkan. Silakan Mbak Nada. Baik, terima kasih Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk dapat bertatap muka secara screen. Dan pada kesempatan kali ini saya akan praktek secara langsung ya di Google Site. Tapi sebelumnya mohon maaf sekali karena suara saya bindeng. Ini lagi pilek ya. Musim pancaroba ini memang berat sekali untuk mahasiswa. Sebelumnya saya akan share screen dulu Bapak Ibu. Kita akan langsung menuju Google Site. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, sudah. Baik. Dari laman awal Mbak Nada. Iya Pak. Ya, silakan. Ya baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Saya sarankan Bapak Ibu untuk menyiapkan 2 device agar nanti bisa mengikuti tutorial yang saya sampaikan. Atau mungkin bisa melihat panduan di PowerPoint juga boleh. Nah, sekarang saya perlihatkan dulu tampilan awal dari Google Site. Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah tampilan awal dari Google Site, di mana di sini ada akun Google Site kita. Kemudian di bagian atas ini ada beberapa pilihan Google Site, ada blank, project, portfolio, dan lain sebagainya. Karena kita akan membuat dari awal, maka kita pilih saja yang blank ini. Kita klik, kemudian tampilan awalnya akan seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada judul. Ini adalah judul dari Google Site kita. Kemudian di sini ada beberapa icon atau menu. Ini untuk undo, redo. Kemudian di bagian kanan sini ada insert, pages, theme. Untuk insert ini ada beberapa pilihan. Nanti kita akan coba satu-satu. Kemudian ada pages. Pages ini untuk menambahkan halaman baru. Kemudian selanjutnya ada tema. Ini tema yang disediakan oleh Google Site. Di bagian sini ini kita sebut dengan cover. Kemudian di sini ada judul lagi. Di bawah sini akan ada halaman-halaman baru atau konten-kontennya yang akan kita buat. Tapi sebelum itu Bapak Ibu harus ganti dulu agar lebih mudah mengingatnya, ini judulnya. Karena kita akan membuat portofolio mahasiswa, sebagai contohnya saya akan memberi judul nama saja, misalnya Vianti Nada ya. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah mengganti judulnya atau nama dari Google Site-nya, nanti akan muncul di bagian sini. Nah ini Bapak Ibu juga bisa klik nama sini, kemudian add logo. Add logo adalah untuk menambah logo di pinggir. Nantinya letaknya akan di pinggir. Kita klik saja add logo, di sini banyak pilihan. Ada logo, upload, dan select. Di sini upload ini untuk mengupload file dari laptop, kemudian select adalah untuk mengunduh dari Google-nya langsung. Kita coba klik upload, akan muncul seperti ini. Apabila kita klik select, akan langsung muncul ke Google Drive dan juga Google. Sebagai contoh, kita upload logo dari file saja. Kita cari dulu logonya. Karena hanya sebagai contoh, saya ambil foto ini saja Bapak Ibu ya. Open.
Kemudian akan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik saja bagian close ini, bagian close di sini, kita klik. Nah, tampilan logonya akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian, sebelum kita tambahkan konten-konten lain, kita harus ganti dulu judul di sini sebagai contoh elektronik portofolio mahasiswa. Elektronik portofolio mahasiswa. Bapak Ibu juga bisa ganti tulisan di sini jenis-jenisnya. Kita klik saja bagian judul ini, kemudian akan disediakan beberapa pilihan, ada title, kita klik segitiga terbalik di sini. Nah, ini ada beberapa pilihan untuk heading, tampilannya lebih kecil, subheading juga lebih kecil lagi, kita akan pilih title saja. Bapak Ibu juga bisa ganti jenis dari hurufnya, kita blok saja judulnya, kemudian kita pilih. Di sini sama seperti Word atau PowerPoint ya, kita bisa milih beberapa pilihan dari font. Kita pilih impact sebagai contoh. Nah, untuk ukurannya juga bisa kita ganti, Bapak Ibu. Kita klik saja angka di sini, font size-nya. Kita klik sebagai contoh, ukurannya 18 ya. Karena ini terlalu kecil, kita coba ukuran lain. Bapak Ibu juga bisa miringkan, kemudian tebalkan. Ikonnya sama seperti Word atau PowerPoint, jadi mudah sekali. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di belakang sini, ini adalah cover dari Google Site. Untuk mengubah cover, karena ini masih basic sekali, masih polos, kita bisa ganti dengan cara mengklik bagian di bawah sini. Ada dua pilihan, ada Change Image dan Header Type. Kita klik Change Image, maka akan dua pilihan. Ada upload dan select juga. Kita upload saja dari file di laptop kita klik upload. Kemudian kita pilih background yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah mengambil beberapa gambar dari Google ya. Kemudian saya save di file. Kita klik open. Maka tampilannya akan berubah seperti ini Bapak Ibu. Karena tadi warnanya lebih gelap, kita bisa klik bagian bintang ini. Maka akan muncul gambar aslinya. Karena kalau kita tidak klik, ini akan lebih cerah dari Google Site-nya ini. Kita klik saja. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengganti ukuran dari cover. Di sini ada header type. Kita klik saja header type. Ada beberapa pilihan. Yang pertama ada cover. Cover ini tampilannya lebih besar, seperti ini. Kemudian kita coba large banner. Large banner tampilannya setengah. Kemudian kita coba banner, lebih kecil. Untuk title only, hanya tulisan saja. Jadi, lebih menarik kita menggunakan cover atau large banner. Saya pilih large banner saja. Selanjutnya kita akan beralih ke beberapa menu atau icon dari Google Site. Tadi kita sudah mengubah dari judulnya, kemudian logonya, kemudian covernya. Kita akan coba menambahkan teks terlebih dahulu. Mbak Nada? Iya, Pak? Ya, mungkin perlu ditanya ke Bapak Ibu apakah sudah bisa mengikuti begitu? Oh iya, siapa? Bapak Ibu apakah sudah bisa diikuti yang bagian awal tadi? Kalau belum kita tunggu sampai Sudah, selesai. Mbak. Saya sudah. Ya, alhamdulillah. Semuanya sudah. Kalau ada yang belum, harap ya, tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan ke Mbak Nada. Bisa Bapak Nanti Ibu? Bapak Ibu, Oke, kalau sudah, silakan dilanjut Mbak Nada. baik Pak. Nanti Bapak Ibu apabila belum atau ada yang terlewat boleh disampaikan. Nanti kita sama-sama. Kemudian tadi kita sudah membuat covernya. Sekarang kita lihat di bagian insert ada beberapa pilihan menu. Ada text box, images, embed, drive, dan lain sebagainya. Kita klik saja text box. Text box berguna untuk
menulis teksnya saja atau kalimatnya saja, kita klik text box. Tampilannya akan seperti ini. Ini berguna sekali untuk menambahkan judul dari materi dan lain sebagainya. Kita klik misalnya perkenalan materi public speaking atau introduction to public speaking. Nah, tampilannya kan seperti ini. Bapak Ibu bisa blok. Kemudian kita pilih agar di tengah, kita pilih bagian titik 3 ini. Kita pilih bagian sini, ini adalah untuk meratakan seperti di Word. Kita klik saja, kita pilih yang di tengah. Kemudian untuk memperbesar tulisan, karena ini kecil sekali, kita blok lagi. Kemudian kita pilih title atau heading. Saya pilih heading saja. Apabila ingin lebih tebal, kita klik saja bold. Saya rasa ini sudah cukup ya. Dan tulisan ini juga bisa ditambahkan background-nya Bapak Ibu. Kita bisa klik bagian gambar pelet atau seperti pelet paint. Lukisan ini ya, gambar lukisan ini kita klik saja. Nah, di sini ada beberapa style. Kita coba style 1, ini basic sekali. Background-nya putih saja. Kemudian style 2, ini warnanya menyesuaikan dari covernya, warna abu-abu. Kita lihat style 3, warna biru. Dan Bapak Ibu juga bisa tambahkan gambarnya sendiri. Kita klik image di sini. Kemudian kita pilih upload. Apabila ingin gambarnya sama seperti cover, boleh. Kita klik saja, kita lihat apakah berubah. Nah, ini sudah berubah Bapak Ibu. Mungkin memang tabrakan karena gambarnya sama, tapi kalau Bapak Ibu nanti bisa coba, gambarnya akan harmoni. Dalam artian nanti misalnya covernya warna kuning, kemudian background di belakang sini bisa warna biru, kemudian background di cover selanjutnya bisa warna kuning lagi, seperti itu. Kemudian tadi kita sudah menulis text box-nya, menambahkan text box-nya. Sekarang kita lanjut ke icon selanjutnya. Tapi sebelum lanjut, tadi bisa ya Bapak Ibu ya? Kita akan lanjut ya. Oke, Lanjut, baik. Mbak. Kita akan lanjut saja. Dulu Mbak Nanda, itu yang masuk yang tadi yang di perkenalan materi public speaking itu ambil di mana yang warnanya ya? Materi public speaking. Sebentar Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu ya? Ya. Oh, untuk warna di sini Bapak Ibu bisa blok dulu, kemudian ada huruf A. Ya, oke, sudah. Ya, kita coba warna lain ya Bapak Ibu, kita pilih. Nah, yang tadi ada large style, saya lihat ada large style sebelumnya. Ambil di mana large? Oh, Ini? tetap heading ya, tetap itu heading ya. Oh. Nah, di sini kita bisa pilih Bapak Oh Ibu. iya, oke. Saya kira headingnya hanya berlaku untuk yang di atas yang portfolio-nya. Oh iya, oke. Jelas. Semua. Jadi sama semua tipenya Sama Bapak Ibu. ya? Ya, betul-betul. Kita kembali ke heading lagi ya ini. Oke, karena sudah aman, kita lanjut ke images. Di sini untuk menambahkan gambar. Kita klik saja images. Kemudian ada 2 pilihan lagi. Kita pilih upload lagi boleh. Tapi karena kita sudah mengupload, tadi kita coba lihat di select ini akan muncul seperti apa. Oh, ternyata langsung menuju Google Drive. Di sini ada beberapa Google Drive. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung memilih dari Google. Tadi kan kita lihat tampilan awalnya Google Drive yang dari select tadi. Kemudian kita klik saja Google Images. Untuk Google Images ini langsung. Tadi contohnya materi public speaking, kita ambil contoh foto speaking atau speaker. Tapi ini speaker ini, kita cari speaker saja.
Nah, ini Bapak Ibu, kita langsung ditujukan atau dikonekkan dengan Google. Jadi sangat mudah sekali, tidak perlu mengunduh. Kita pilih yang ini saja, kita klik dulu, kemudian pilih insert. Kita tunggu sebentar. Maka akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa besarkan atau kecilkan. Di sini ada tanda bulat-bulat. Kita klik saja yang ujungnya. Di sini kita bisa atur sesuai yang kita mau. Kemudian kita juga bisa pindahkan dengan cara menekan fotonya seperti ini. Atau ini juga fotonya bisa kita masukkan ke dalam halaman di atasnya seperti ini. Kita tekan saja, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, gini. Kita sesuaikan saja. Perkenalan materi public speaking. Tadi adalah cara menambahkan gambar, Bapak Ibu. Kemudian di bagian sini ada embed, ini link. Kemudian di sini ada drive. Kita coba lihat embed ini. Ini untuk website, jadi nanti apabila Bapak Ibu ingin menambahkan website dari kampus atau dari website lainnya, linknya bisa di-copy di sini, kemudian insert saja. Namun karena untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja menuju konten blocks ya. Di sini ada beberapa pilihan, ada 1 foto, kemudian 2 foto, 3 foto, dan lain sebagainya. Kita akan pilih yang bagian ini. Karena sebagai contoh ya, kita klik. Kemudian akan muncul seperti ini. Ini tampilannya sama seperti di atas, namun ini lebih simpel. Kita langsung bisa klik tanda plus, kemudian langsung mengetik. Kita coba, kita klik tanda plus di bagian sini. Kita klik tanda plus. Sekarang karena tadi udah gambarnya, di sini kita upload lagi bisa, kemudian select image juga bisa. Ini from drive, kita akan coba from drive. Jadi apabila Bapak Ibu ingin menambahkan materi, kemudian project-project dari mahasiswa, kita bisa langsung terkonekkan ke Google Drive. Kita klik from drive. Langsung terhubung dengan Google Drive di akun kita. Sebagai contoh, saya ingin menambahkan foto atau beberapa materi yang disampaikan dalam kelas public speaking. Kita cari dulu materinya. Hanya sebagai contoh saja, kita klik yang ini saja. Kemudian apabila Bapak Ibu telah mengklik, kita langsung insert. Kita klik insert. Maka langsung muncul seperti ini. Kita besarkan sedikit. Nah, di bagian kanan ini, Bapak Ibu bisa lihat ada click to edit text. Ini sama seperti judul di sini. Kita klik saja, misalnya, materi. Kita bisa atur lagi, kita blok lagi, kita pilih bagian title, normal text. Kita pilih heading. Kemudian kita bisa ganti lagi. Kita ubah ukurannya lebih kecil ya, mungkin karena ini judul dari materinya saja. Kita coba ukuran lain. Kemudian untuk mengubah warnanya, kita klik bagian A, huruf A ini, kita pilih warna marun saja. Kemudian di bawah sini, Bapak Ibu bisa lihat ada click to edit text. Di sini bisa kita sampaikan deskripsinya, bahwa materi ini merupakan perkenalan mengenai public speaking dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga bisa ganti lagi background-nya seperti cara yang di awal tadi. Atau bisa pilih, di sini saya pilih style 2 saja, maka akan berubah ya. Untuk penambahan
Google Drive dan Content Blocks, apakah sudah bisa dimengerti Bapak Ibu? Ini konteksnya semua masih di cover ya, Mbak ya? Kenapa Pak? Ini semua konteksnya masih di cover, masih satu halaman apa? Cover depan gitu Oh ya? ya, masih home pages, betul Pak. Masih satu halaman. Nanti Oke. kita akan buat beberapa halaman atau kita sebutnya pages untuk beberapa meeting atau pertemuan. Nanti ada pertemuan 1, 2, UTS, dan lain sebagainya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau saya konteksnya anu ya, bisa di bawah tulisannya ya materinya. Bisa Ibu, bisa. Kita bisa geser ini. Tanya terserah kita ya di bawahnya itu. Oke, bisa ya? Oke. Bisa. Kita lanjut ya. Kita di sini akan scroll ke bawah. Lihat apa saja menu-menu yang disediakan di website. Collapsible group ini seperti sisipan tapi lebih apa ya? Kita klik saja ya. Nah, di sini sama saja judulnya. Kita klik saja sebagai judul. Kemudian di sini deskripsinya. Nanti akhirnya kita bisa lihat di websitenya setelah kita upload. Kalau di sini kita belum bisa lihat perbedaannya, mungkin perbedaan seperti ini. Kalau kita klik akan terlihat, tapi kalau tidak diklik akan tersisipkan di bagian judulnya. Jadi seperti ini. Nah, ini hanya seperti itu saja. Kemudian menu selanjutnya ada table of content. Table of content ini seperti daftar isinya atau betul daftar isi dari Google Site kita. Tapi ini juga bisa kita ubah. Kemudian di bawah sini ada image carousel atau bahasa Indonesianya saya tidak tahu, pokoknya image di sini bahasa Inggrisnya kita klik saja. Nah, di sini untuk image carousel ini untuk beberapa gambar. Jadi tadi kalau image itu hanya untuk satu gambar. Kalau di sini kita akan menambahkan beberapa gambar yang nanti kita bisa slide. Kita klik saja bagian plus di sini. Kita klik, kita pilih upload lagi atau select bisa, kita klik saja upload. Kemudian kita pilih gambar-gambar yang akan kita lampirkan. Sebagai contoh karena saya adanya gambar ini ya, kita klik saja. Kita pilih beberapa. Kalau maksimal gambarnya saya belum tahu ya Bapak Ibu, tapi sejauh ini bisa kita klik atau kita lampirkan beberapa gambar. Kita klik saja open. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, ini nanti akan berupa slide. Kita klik insert apabila sudah menambahkan gambarnya. Kita klik insert. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Titik-titik di bawah ini merupakan jumlahnya, slide-nya, tapi akan bisa di-slide ketika sudah dipublish. Nanti kita akan publish setelah semuanya selesai. Button. Kemudian icon selanjutnya ada button. Button ini seperti kotak yang bisa diklik. Kita klik saja sebagai contoh materi. Nah, linknya ini nanti akan bisa kita tambahkan setelah kita menambahkan pages. Kita cancel dulu ya. Nanti kita akan tambahkan pages dulu. Spacer. Spacer ini cuma hanya berupa lompatan sebelum ke sini. Jadi apa ya namanya ya? Jarak seperti itu ya Bapak Ibu. Social links. Untuk social links ini social media, kita klik saja. Di sini ada beberapa link yang kita bisa gunakan. Tanda plus di sini, ini merupakan fotonya, logonya, kita klik. Ada 2 pilihan juga. Linknya ini bisa kita sematkan dari link Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Nanti langsung bisa insert, kemudian tampilannya akan muncul seperti kotak-kotak atau bulat di bawah sini. Nanti kita bisa klik. Placeholder, kita lihat. Ini juga sama seperti gambar ya.
Kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga bisa menambahkan YouTube sebagai bahan materi untuk video. Kita klik saja YouTube. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung search aja. Kita klik sebagai contoh materi public speaking semester 1. Materi public speaking kuliah semester 1. Yang kita ketik di sini adalah judul dari video di YouTube-nya. Apabila sudah selesai, kita klik saja bagian kaca pembesar ini. Kita klik. Nah, kemudian tampilan videonya akan muncul. Kita pilih yang mana saja bebas. Kita bisa scroll ke bawah. Kita pilih yang paling atas saja. Kita klik. Kemudian kita pilih select. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, videonya akan autoplay. Jika kita sudah publish nanti, kita akan lihat beberapa pilihan untuk kalender. Langsung kalender, di sini terhubung dengan Google Classroom. Jadi apabila Bapak Ibu punya deadline UTS, kemudian materi-materi lain di dalam Google Classroom, ini kalendernya bisa langsung terhubung. Kita coba klik saja ya. Ini mungkin belum muncul, nah ini sudah muncul. Tampilannya akan muncul seperti ini saja. Kemudian di bawah sini ada Maps. Icon selanjutnya ada Maps. Maps ini berguna sekali untuk mengetahui alamat dari lembaga atau kampusnya. Kita klik saja Map. Kita enter location. Kita tulis lokasinya sebagai contoh Wadi saja, agar lebih mudah. Universitas Ahmad Dahlan. Maka Maps-nya akan muncul langsung. Ini adalah Maps-nya. Kita klik saja, select lagi. Maps-nya juga bisa kita besarkan sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Kita akan lihat dulu ya beberapa ikonnya. Nanti akan ditanyakan kembali apakah sudah selesai atau belum. Selanjutnya di bagian sini ada Docs. Ini yang tadi Pak Ali bilang bahwa Docs ini sangat berguna untuk diskusi. Kita klik saja Docs, kemudian kita pilih. Seperti Google Drive tadi, kita coba pilih saja, kemudian insert. Karena ini terlalu besar, kita bisa kecilkan kembali. Slides ini adalah PowerPoint, jadi terhubung juga dengan PowerPoint. Sheet ini adalah Microsoft Excel. Form ini adalah Google Form. Untuk Google Form kita bisa klik langsung, kita pilih Google Form mana yang mau kita tampilkan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu harus membuat dulu Google Form-nya. Kita klik insert lagi, maka tampilan akan muncul seperti ini. Biasanya Google Form ini akan menarik jika background-nya diberikan gambar ya. Tadi kita sudah belajar menambahkan background, kita klik saja. Kemudian ada gambar palette, kita pilih image. Selanjutnya kita akan lihat untuk chart. Ini chart adalah apa tuh namanya? Bagan atau saya lupa namanya Bapak Ibu. Intinya chart itu untuk grafik. Oh ya, grafik. Kita diagram, betul Ibu Asriati. Diagram. Kemudian sebelum kita lanjut ke bagian pages, apakah icon-icon tadi sudah dipahami? Ibu Asri, apakah sudah bisa Ibu Asri? Kayaknya saya tertinggal deh. Nanti boleh chat saya Ibu ya. Ya, Nada. Iya Pak. Berarti dalam dalam cover depan saja kita sudah memasukkan semua ya, dari Iya, mulai betul. judul, gambar sampai materi segala macam.
Iya, betul. Sangat-sangat bisa. Berarti Hmm, berarti ini kalau misalnya fungsi cover ini nanti dengan yang pembelajaran 1, 2, 3 dan seterusnya sama sebenarnya. sebenarnya sama, tapi kalau kita boleh untuk lebih menarik, jadi bagian home pages ini untuk judulnya saja, untuk biodata mahasiswa, kemudian nanti untuk pages itu baru materi-materinya. Itu Bapak. Oke, oke. Ya, Masih. mungkin saya masuk sedikit ya, Pak Muharram dan Mbak Nada. Jadi untuk cover itu saya kira yang wajib ya identitas kampus, prodi, kemudian nama dan NIM mahasiswa, nama mata kuliah dan nama dosen. Itu yang wajib, Pak. Tapi kalau mau ditambah dengan yang Mbak Nada sampaikan tadi, ditambah dengan oh ya sama RPS kalau ada atau deskripsi mata kuliah itu. Ya. Selebihnya itu bersifat sunnah. Gitu. Kalau mau dilengkapi dengan map, dengan macam-macam, dengan foto silahkan. Tapi umpamanya tidak, itu tidak mengapa. Gitu. Nanti Mungkin seperti yang disampaikan Mbak Nada sampai kepada map materi segala macam itu tadi itu mungkin lebih cocok kalau sudah halaman pertemuan-pertemuan gitu Pak ya. Kira-kira nanti kalau materi per pertemuannya nanti di pertemuan-pertemuan gitu. Ya. Oke. Tadi itu Mbak Nada memberikan alternatif-alternatif yang bisa dimasukkan silahkan gitu. Oke. Yang materi tadi maksudnya mungkin ini ya Mbak Nada ya, kayak RPS gitu ya Mbak Nada mungkin ya. Oh, betul. Ya, kalau nanti materi pertemuan per pertemuan akan ada di masing-masing pertemuan gitu. Oke, silakan dilanjut Mbak Nada. Coba. Itu Mbak Nada, itu map-nya itu gunanya untuk apa kita kasih map? Bisa nggak ada map-nya nih? Boleh sekali. Jadi Maps juga bersifatnya sunnah, Bapak Ibu. Jadi kalau di Google Site yang saya buat, Maps itu hanya sebagai identitas dari lembaga saja. Oh iya. Nama, Kasih kemudian kampus. deskripsi, ada Maps-nya agar lebih percantik saja gitu, Bapak Ibu. Terus ini jaraknya itu spasinya kok. Saya kan di paling atas itu saya mau rubah spasinya. Kok malah makin jauh. Padahal kan tertulis itu spasinya yang ada itu ada 1,5. Itu loh spasinya. Spasi Ada tulisan 1,5 iya, tapi kok setelah saya klik-klik malah makin jauh jaraknya di cover paling atas. Ya, Coba kita lihat ya Bu ya. harus spasi custom ya, custom. Spasi custom Bang, yang bagus itu. Coba dilihat. Ya itu. Yang ini ya Bu ya. Iya, coba Kita dilihat. coba ya. Ya itu kan 1,5. saya kan bersusun ke bawah, apa karena saya kepanjangan kalimatnya ya? Oh, seperti ini Bu. Gitu. Itu malah saya ini jauh. Ini double apa? Oh ini, seperti ini Bu. Iya. Enggak gitu juga sih, saya cuma 2 baris, cuman jaraknya malah 2 kali lipat dari kayaknya bukan 2 deh, kayak 4 ini. Mungkin bisa klik yang ini Bu, yang 1,15 saja. Atau custom juga boleh. Coba saya cek dulu. Apakah fontnya saya kan fontnya enggak terlalu besar sih kayaknya. Atau fontnya dikecilkan juga bisa. Spasi custom coba. Terlalu banyak ini. Font saya 24, cuma 24 kok font saya. Atau mungkin ininya Bu Asriati, remove mungkin space, ada biasa itu? Coba Pak. Enggak ada tambah space-nya ya. Tapi ini memang kan ada tambahkan spasi sesudah paragraf, ada ganda, tetap jauh. Fontnya terlalu besar Ibu. Saya sudah rubah lagi. Paling normal itu 14 atau 18. Apanya? Fontnya? Iya. 14 itu sudah cukup Bapak Ibu. Oke, coba 18. Aduh, mana kejauhan jauh. Aduh. Udah hapus aja nih, biar nggak ini. Tapi kalau mau nggak bisa diantisipasi, gimana ya caranya? Saya pakai 18 ini.
Kan saya mau tulis elektronik portofolio mahasiswa ITL. Coba Mbak Nanda tulis itu. Atau bisa di share screen, Bu. Boleh. Tapi Mbak Nanda, jelek. Nggak apa-apa, Bu. Apa masalahnya? Nanti Mbak Nanda ngasih Jelek saran. banget. Bisa mandu langsung. Boleh, masalah deh. Tapi jelek loh, biarin. Boleh, sebelum kita Nggak lanjut apa-apa, ke Bu. selanjutnya. Ya, saya share screen dulu ya. Iya, Bu, siap-siap. Jangan diketawain ya. Ya, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Kalau masalah bagus jeleknya bukan sekarang, Bu, itu masih bisa Soalnya buat. diperbaiki, dicantikkan nantinya. Gitu. Ya, Mendingan Ibu Asriati, kalau saya sudah ketinggalan jauh, udah sampai situ. jelek banget. Aduh. Jangan. Oke, ini sudah ya. Iya. Ini kan jaraknya ini. Udah nampak ya? Hmm. Nah, Ibu ini. bisa klik di depan I itu, ITL, klik di depan I. Jauh. Saya kan tadi blok ini ya. Nah, baru saya ini. Saya coba ini kan. Iya. Gini, Itu Mas? ada yang terloncat, Ibu, jadi ke bawah. Hah? Ibu bisa hapus di depan I itu, klik dulu di bagian I-nya, I depan, iya, kemudian Ibu bisa langsung delete hingga kotak kecil. Nah, seperti itu, Ibu. Apa? Iya. Itu tetap aja gitu. Oh, Hapus jaraknya lagi. terlalu ini. Terlalu besar. Nah, makanya itu Pak, spasinya itu loh. Gimana ini kan? Saya lihat ini yang mana. 15 coba. Ini. Iya. Spasi Nah, tunggal, sama, tetap jauh. spasi tunggal, Bu, coba. Single coba, Bu. Nah, Klik coba lagi, saya Bu. tinggal. Nah, hapus tunggal. spasi. Nggak mau, tetap aja gini. Oh ya, mungkin hapus spasi. Ada Hapus nggak ya spasi. hapus spasi? Hapus spasi ya? Ya, Ini ya? ya. Iya, Sama Ya, aja. sama aja. Sama aja. Ibu, Coba Klik lagi. lagi, Bu. saya bisa membantu. Ya, coba. Ini ada ketika diklik ini kan ada muncul biru-biru garis ini, Bu. Nah, ada yang lingkaran-lingkaran ini di samping kiri kanan itu. Nah, yang kanan ini mungkin bisa ditarik. Yang kanan yang ini, Bu, yang bulat. Nah, kalau diklik ada yang bulat, Ini ya. Klik dulu, Bu. diklik 2 kali coba, Bu. Nah, Bisa ditarik. coba yang kiri ini. Ya, yang kiri ini Ini kiri, ditarik tarik ke kiri. Ya, sudah. Itu juga bisa kayaknya. Nah, Oh, bisa gini. Tapi ini kan tak rubah dulu ya warnanya. Ini mau rubah warna supaya agak ini ya. Colornya mana ya? Ini ya. Kalian bagian A, Ibu. Tulisan A itu juga bisa. Colornya warna apa bagusnya supaya enggak ini. Ini ya. Nah, terus ini kan beda sama punya Mbak Nada, dia jelek banget. Apa lah? Aduh, malu saya. Ini kan saya pakai logo ini. Ini kok ini harus dikasih naik dulu ya, dinaikkan dulu ya gini. Bisa. Ibu bisa. Karena tampilannya dengan Mbak Nanda beda banget, ini naikkannya itu dulu. Bisa digeser ke tengah itu, Ibu. Oh, ini. Agar, Ini. Nah, geser lagi ke kanan dikit lagi. Oh, bisa digeser, Po. Iya. Tunggu. Aduh. Itu Alah. Ibu di mana, Ibu? Di salju. Yang di salju. Di kota mana, Ibu? Negara mana? Ini di Chicago. Bagus sekali, Ibu ya. Semua salah aja. Baik. Dulu gesernya gimana ini dulu tuh? Ya tuh. Nah, itu Ibu. Tadi Tandanya udah geser. Alah, gimana nih? Ya. Rubah dulu seperti tanda plus tadi. Nah, itu bisa digeser. Nah, ini gini ya. Taruh sini. Nah, ya. Sampai tengah saja, terlalu kiri. Ini. Ya, oke. Kanan lagi dikit. Bisa tengah kok. Kurang Terus kanan. Ya? Kurang kanan dikit. Ah. Nah, birunya agak tengah. Lagi, kiri lagi, Bu. Ini ya. Lepas. Nah, ada. Terus ini Mbak, ini kan tadi kan Mbak Nada itu di atas ininya loh, ini saya di bawah ya. Itu bisa seperti caranya sama tadi, Ibu. Kita klik.
Ini mana saya taruh di sini nih, ini nggak bisa. Tak Bisa pindahin. dipasang juga, nah itu bisa dipindah-pindah. Ini loh, ini maksud saya. Ini saya ambil pemandangan. Mm-mm. Ini maunya taruh di atas sini. Coba Ibu klik tulisannya. Nah, ini kotak birunya. Ini ya. Geser lagi juga bisa, Ibu. Ini bisa digeser ke atas ya. Ikonnya berubah dulu seperti tanda panah tadi. Nggak ada. Ini ya. Ini ambil waktu saya loh, ini gara-gara saya. Ini ya Mbak, nggak bisa Mbak. Itu tadi buat panah, tanda plus. Ya. Nah, itu tadi. Mungkin emang rada sulit, agak sulit ya, Bu ya. Nah, itu. Ini dibawa ke atas itu loh, sini ya. Mau taruh di sini atau gimana? Sudah cocok di sini, ini kan saya mau taruh di sini kayak punya Mbak Nana tapi nggak bisa, ya udah di sini aja deh. Nah, bisa Nggak apa-apa seperti di sini ya? Di sini nggak apa-apa. tidak apa-apa ini juga. Tadi kan ini kan yang materi saya ambil dari Google. Google Drive ya, Bu. Ini tadi kan ada materi di sini ya. Mm-mm. Saya comotnya dari ini aja. Ini sudah cocok ya? Udah cocok. Terus sampai tadi di mana terakhir? Cuma sampai di sini loh. Tadi Iya, saya tadi lihat ada ada daftar isi. Saya masih kosong itu daftar isinya. Lihat tuh, masih kosong. iya. Karena kita belum menuju halaman, Ibu. Tadi kan pada Anda saya lihat ada di atas perkenalan, ada materi. Misalnya juga bisa diganti. Nanti Ibu boleh dilihat kembali. Ini kan nanti masuk YouTube ya, Pak ya? Tutorialnya ya, Pak. Jadi video Oh ya. gitu. Oke. Oke kalau gitu. Sudah cukup. Terima kasih. Udah jelek Nah, banget. Hmm. Stop ya. Oke, baik. Kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Kita akan lanjut ke pages atau halaman. Tadi Bapak Mukarrom kalau nggak salah tahu siapa ya, saya lupa. Untuk menambahkan halaman seperti apa? Kita pilih pages di bagian kanan ini, bagian tengah, kita klik pages. Kemudian di sini ada beberapa icon, home, kemudian di bawah sini adalah menu atau icon untuk menambahkan pages-nya. Kita klik saja plus. Ada new menu section, kemudian link lagi, kita klik saja langsung yang bagian tengahnya atau plus tanda plus tadi. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah namanya. Kita rename dulu. Sebagai contoh pertemuan 1. Kita klik dan maka halamannya akan tambah 1, Bapak Ibu. Jadi halamannya akan langsung nambah yang baru. Kita klik home. Ini home yang tadi kita buat. Halaman utamanya yang tadi kita tambahkan maps dan lain sebagainya. Kemudian di bagian atas ini juga ada pertemuan 1 yang baru saja kita buat. Kita klik pertemuan 1. Tampilannya seperti yang home tadi, Bapak Ibu, sama. Jadi cara untuk menambahkan beberapa ikonnya juga sama. Namun kita akan coba menambahkan subpages. Jadi subpages ini berguna untuk halaman di dalam halaman. Jadi misalkan di pertemuan 1, Bapak Ibu punya materi, kemudian ada diskusinya, ada tugasnya, kita bisa tambahkan. Caranya sama seperti tadi, kita klik plus di bawah sini. New pages, kita namai dengan materi. Kita klik dan lagi. Di dalam pertemuan 1 ada tugas sebagai contoh. Caranya sama, kita klik new pages. Kita namai tugas. Kita klik dan lagi. Kemudian, untuk memasukkan materi dan tugas ini ke dalam pertemuan 1, kita bisa drag and drop. Kita bisa tekan lalu pindahkan. Kita tekan dulu materinya, kita tekan, kemudian kita arahkan ke pertemuan 1. Kita lepas, maka akan masuk seperti ini, halamannya langsung terhubung. Untuk tugas juga sama, kita klik dulu,
kita tekan, kita arahkan ke pertemuan 1. Nah, ini bisa juga diubah-ubah apabila ingin tugas dahulu. Sama caranya. Agar bisa berubah posisinya, kita bisa klik lagi, tapi kita arahkan seperti garis ini saja. Nah, ini seperti di tampilan ini, kita klik sini, maka posisinya akan berubah. Ini tadi untuk start pages. Selanjutnya di bagian terakhir, menu terakhir dari Google Site, kita klik saja Themes. Di sini Google Site menyediakan beberapa pilihan, ini bisa custom. Kita klik tanda plus, kita lihat bisa custom sendiri, logonya, dan lain sebagainya. Namun kita akan menggunakan yang simple-simple saja. Kita akan gunakan tema yang disediakan Google. Kita bisa scroll ke bawah. Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa pilihan tema. Kita akan gunakan level seperti ini, diplomat seperti ini. Sepertinya diplomat lebih cocok ya. Kita pilih warnanya, apakah bisa? Bisa ternyata. Kita pilih merah saja sebagai contoh. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu coba tema yang lainnya. Ini ya. Kita balik lagi ke yang tadi. Oke, tadi adalah beberapa menu dari Google Site. Apabila Bapak Ibu sudah membuat beberapa pilihannya, atau membuat konten-konten yang di dalam Google Site, tahap terakhir adalah publish, Bapak Ibu. Jadi Google Site tidak akan bisa dilihat oleh mahasiswa atau orang lain apabila kita belum publish Google Site-nya, apabila kita tidak meng-share atau kita belum memberikan link-nya. Seperti itu, kita klik publish di bagian atas ini, ada kotak tulisnya publish. Kita klik saja publish. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Di bagian awal ada web address. Ini adalah nama dari Google Site kita, Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan nama saja. Ini contohnya ya. Di bagian bawah sini ada https://site.google.com/view/piantinada. Ini adalah nama dari Google Site-nya. Nama link-nya yang akan kita gunakan atau kita kirimkan. Kemudian di sini ada manage. Ini adalah beberapa tampilan yang bisa digunakan. Kita coba pilih navigation ini. Nah, ini pages-pages tadi, Bapak Ibu, yang ada di bagian atas. Kita bisa pilih posisinya, bisa di atas ataupun di samping. Kita pilih saja top di sini. Mode di sini. Kita klik. Ada top, kemudian ada side. Top ini bagian atas, side ini di samping. Nanti akan berubah ke samping materinya. Color-nya juga bisa kita ubah, Bapak Ibu. Apabila ingin berwarna, bisa, atau transparan, bisa. Kita coba klik color. Ada white, black. Warnanya hanya menyediakan black and white saja. Kita pilih black. Maka tampilan di belakang sini, pages di atas ini akan berubah. Kalau white, akan warna putih, dan images ini logo tadi, viewer tool ini ikonnya, kita tidak perlu mengatur-ngatur ya, yang bagian sini, ini juga hanya beberapa menu saja. Kemudian kita lihat ada announcement banner, ini apa sih gitu kan, saya juga ke waktu praktek kemarin belum saya tunjukkan, di sini show banner. Apabila di show banner color. Apakah belakangnya berubah? Mungkin ini aplikasi lainnya, Bapak Ibu, atau menu lain yang sepertinya tidak muncul di halaman Google Site-nya. Kita close saja. Tadi kita sudah lihat untuk mengubah pages-nya, apakah ini di atas atau di samping. Kita bisa atur di modenya, color-nya, dan images adalah logonya. Kita close saja. Kemudian di sini ada who can view my site. Jadi siapa yang bisa melihat situs saya? Pilihannya ada. Nah, ini aksesnya sama seperti Google Drive, Bapak Ibu.
bisa untuk publik atau untuk beberapa orang saja. Kita klik publik saja ya. Kita klik done. Kemudian bagian search setting, ini kita checklist saja, centang saja. Lalu apabila Bapak Ibu sudah mengubah nama websitenya di sini, sudah mencentang di sini, kita klik publish saja. Kita klik publish. Maka Google Site yang Bapak Ibu tadi sudah buat akan bisa terpublish atau bisa dilihat apabila linknya sudah kita copy. Cara mengcopy linknya adalah kita klik bagian segitiga terbalik di bagian kanan ini. Kemudian di sini ada beberapa pilihan public setting yang tadi ya. Kemudian ada review, change and publish, ini juga sama. View publish site dan unpublish. Untuk view publish site, ini adalah untuk mereview sebelum dipublish tadi, karena tadi sudah dipublish, kita langsung view publish site saja. Apakah sudah bisa dilihat? Kita klik. Nah, ini adalah tampilan Google Site yang sudah kita kerjakan tadi atau kita buat tadi. Di sini tadi adalah logonya, kemudian nama Google Site-nya, di bagian sini adalah cover-nya, kemudian ada judulnya atau judul dari cover-nya. Kita lihat bagian home. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat strip 3, ini adalah menu-menu atau pages-pagesnya, kita klik saja. Tampilannya akan muncul seperti ini, home tadi. Home tadi adalah halaman utama yang tadi kita buat. Ini fotonya. Fotonya kita bisa slide langsung di bagian sini. Kita bisa lihat beberapa foto yang tadi kita tambahkan. Kemudian tadi kita juga tambahkan foto, tulisannya atau deskripsinya. Di bagian sini hanya gambar saja, tapi tadi belum ditambahkan. Kemudian tadi kita tambahkan juga materi dari Google Drive. Kita bisa scroll ke bawah. Nanti kalau tulisannya mau di samping, tampilannya seperti ini, di samping di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini tadi sisipan tulisan yang hanya kita bisa lihat jika kita klik bagian sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian tadi kita juga sudah tambahkan video dari YouTube. Ini autoplay, jadi Bapak Ibu bisa klik logonya langsung, maka akan terhubung. Nah, seperti itu. Kemudian scroll ke bawah lagi, ini tanggalnya tadi. Ini maps-nya, kita bisa zoom in, zoom out, kita klik tanda plus. Ini adalah Google Drive juga, kemudian bawah sini ada Google Form yang tadi kita tambahkan. Sekarang kita lihat pages. Selain home tadi, ada pertemuan 1. Di dalam pertemuan 1 ada materi dan tugas. Kita pilih pertemuan 1 ini. Untuk materi, tampilannya sama. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan beberapa materinya dan tugasnya di halaman ini. Kemudian apabila ingin kembali ke dalam editing, Bapak Ibu bisa klik bagian logo pena ini, kita klik saja. Maka akan langsung terhubung dengan Google Site Editing tadi. Untuk linknya, di sini, di atas ini Bapak Ibu, di samping redo dan undo ini preview, sama seperti tadi, untuk mereview sebelum dipublish websitenya. Kemudian di sini ada copy publish site link. Ini adalah link yang akan kita bagikan ke mahasiswa. Nanti kita klik saja. Nah, ini kita bisa langsung copy link. Maka Bapak Ibu bisa langsung share linknya ke grup atau ke mahasiswanya. Ini pengaturan. Oh, ini pengaturan untuk page-nya tadi. Jadi, beberapa menu atau praktek-praktek yang tadi telah kita buat. Hanya seperti itu saja Bapak Ibu, saya kira mudah ya. Namun memang butuh kesabaran, butuh keuletan dan juga waktu untuk membuatnya.
agar harmoni ya, mungkin dilihatnya lebih enak dan itu juga tidak masalah. Jadi apabila ingin fokus ke dalam tampilannya juga tidak apa-apa. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait praktek atau simulasi dari Google Site ini. Saya izin stop share dulu. Mungkin itu saja Pak Ali ya. Saya kembalikan ke Pak Ali. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya-tanya juga boleh. Nanti telepon saya saja atau chat. Kemarin juga ada Pak Mustangin, Ibu siapa Desi atau siapa saya lupa. Itu pagi-pagi nelpon. Mbak Nada ini gimana? Nggak apa-apa, nanti tanya saya saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh nanya langsung Pak Ali, Mbak Nanda. Silakan Pak Mukarom. Oke, Pak Ali atau Mbak Nanda. Mbak Nanda tadi kan dipublish ya. Nah, kalau kan kita misalnya masih setting, masih membuat, itu sebelum publish kita close apa namanya, laptop lah misalnya, itu hilang enggak? Itu pertanyaan pertama. Enggak sampai save misalnya, atau ada pastilah save. Yang kedua, kalau sudah dipublish, itu apa selalu masih bisa diupdate dengan mengubah-ubah yang isi di dalamnya tadi itu. Itu Mbak Nanda, terima kasih. Ya, baik Pak Mukarom, terima kasih. Pertanyaan pertama, apakah hilang Google Site-nya ini? Jadi, Bapak Ibu, Google Site ini tidak akan hilang ya selama kita memiliki akun Google. Jadi Google Site ini akan terhubung langsung ke dalam Google Site. Jadi apabila tadi Bapak Mukarom mengatakan bahwa setelah membuat kemudian kita matikan laptop, itu tidak akan hilang ya Bapak ya, langsung tersimpan seperti Google Drive. Jadi selama kita punya akun dari Google, kita langsung tersimpan dan tidak bisa terhapus. Hanya bisa terhapus apabila kita klik unpublish tadi yang di bagian kanan. Untuk publish, jadi Google Site ini akan terpublish apabila kita klik publish saja Bapak Ibu. Jadi untuk kembali editing, tadi di bawah sini ada gambar pena, kita klik pena, kemudian kita tambahkan. Nah, tambahan baru yang terbaru intinya, tambahan yang terbaru, itu tidak akan terpublish sebelum kita klik publish di bagian kanan Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu ingin editing kembali, edit saja. Dan apabila ingin mempublish, langsung bisa klik publish di bagian atas ini. Jadi apabila tidak mengklik publish, tidak akan terpublish. Seperti itu Pak Mukarom. Oke Mbak, makasih Mbak Nanda. Ya, Jadi sama-sama Bapak. prinsipnya kalau diedit berarti ada re-upload ya, atau republish ya? Iya, ada Oke. rekod terbaru seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Bapak Nanda. Baik Pak Mukarom, alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain bisa disampaikan, tidak usah malu-malu, tidak usah sungkan-sungkan, semuanya masih belajar ya. Ini memang ekspertnya Mbak Nada karena sudah membuat sendiri dan untuk tugas skripsi jadi sudah sangat hafal. Saya sendiri kira-kira ya kayak Bapak Ibu juga, ya prinsip-prinsipnya tahu, tapi masalah indah tidaknya tampilnya tergantung kita. Tapi yang terpenting Bapak Ibu poin-poin bagian-bagian yang tadi penting itu yang perlu kita munculkan komponen-komponennya. Misalnya di cover itu mulai identitas universitas, prodi, nama mahasiswa, nama mata kuliah, nah itu dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Mudah-mudahan ya silakan. Terima kasih Pak. Bu Asriati silakan. Ya, ini saya mau nanya, itu kan di Google Site itu sudah ada di sebelahnya itu ada yang sudah ada tertulis portfolio. Kalau kita buka ya, nah apakah memungkinkan kalau kita nggak mau repot ya daripada ngisi yang blank itu, baik kalau ambil aja yang sudah ada di sebelahnya itu kan ada di gambar-gambar itu sudah lengkap ya, sudah tertulis nama kelas. Nah, apakah Mbak Nanda pernah mencoba? Apakah sama saja cara nginsetnya atau beda kalau kita buat dari awal dari blank dengan yang sudah tersedia di Google Site tersebut? Terima kasih.
Sekian dari saya. Jelas ya suara saya? Ya. Silakan Mbak Nada, masih mute. Ya, oke. Iya, Mas. Baik Ibu Asriati ya. Tadi kita pakainya yang blank ya Ibu ya. Iya, yang blank. Beberapa pilihan yang disediakan Google Site. Ada project, kemudian portofolio, tadi saya lihat. Cara penggunanya sama saja, Ibu. Tapi untuk menu atau untuk tema atau pilihan yang tadi yang disediakan Google Site, bedanya hanya ada lebih simpel atau bisa langsung menambahkan, melampirkan, Ibu. Ini saya share screen saja ya, Bu ya, biar bisa lihat. Iya. Nah, ini adalah project yang disediakan Google Site, Ibu. Sama saja tampilannya. Namun saya kira agar lebih bebas ya mengerjakannya atau membuatnya, saya sarankan blank saja agar bisa secara leluasa. Di sini juga ada beberapa effort 1, effort 2, saya tidak tahu apa. Tapi ini semua bisa diganti ya Bu ya. Tampilannya seperti ini, dan untuk penggunaan dari project-project yang disediakan Google Site ini saya belum mencoba. Jadi saya membuatnya langsung dari blank saja, agar lebih bisa belajar dari awal juga. Jadi mungkin untuk saran dari saya, kita bisa gunakan langsung blank saja, agar lebih tahu menu-menunya, seperti itu Ibu. Baik, Mbak Nada, terima kasih. Sama-sama Ibu. Silakan kalau masih ada Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya share link ya di grup dan di chat, di grup WA maksud saya, dan di chat Zoom ini. Mohon berkenan untuk mengisi Bapak Ibu ya. Ya, silakan untuk untuk evaluasi forum ini dan juga untuk perencanaan ke depan gitu. Yang sudah mengisi, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi. Oke. Untuk materi yang tadi yang saya share tadi, insya Allah saya download dan share nanti PDF-nya. Tadi ada yang sepertinya merasa perlu. Oke. Apalagi Bapak Ibu, apakah ada dokumen-dokumen yang perlu saya share untuk melengkapi itu? Sekali lagi itu sekedar contoh Bapak Ibu ya, yang tadi saya sampaikan, termasuk yang Mbak Nadia sampaikan. Selebihnya Bapak Ibu tentu punya hak untuk mendevelop ya, kemudian mengimprove ya apa yang ada di sana. Yang jelas di dalam e-portfolio itu bagaimana mahasiswa itu tadi itu bisa menunjukkan apa yang mereka sudah kerjakan, kemudian bisa berdiskusi ya, bisa berkreasi, dan itu bisa menjadi ya portofolio mereka ketika mereka dalam sebuah mata kuliah ya, minimal portofolio mata kuliah begitu. Tentu di sana didorong juga kolaborasi ya, termasuk feedback dari dosen ya, diskusi dengan sesama mahasiswa itu juga sangat ditekankan di sana. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada, kami persilahkan untuk menyampaikan. Saya Pak Raden. Jadi silahkan Bu Asri. Berarti ini kan sebenarnya yang diminta untuk membuat adalah mahasiswa ya. Betul sekali. Ya. Jadi mahasiswa, jadi dosen bisa mengarahkan. Ya. Kalau yang menjadi mungkin kalau tim mungkin agak repot Pak ya, kalau tim gimana pemberian nilainya. Kalau tim misalnya kita berdua, satu mata kuliah 2 orang, mungkin agak repot. Dan di satu sisi juga ya kalau S1 ya kita tidak tahu apakah semua punya laptop ya. Nah, karena kan berkelompok, ada yang sehingga berkelompok ya. Ya. Bagaimana caranya apabila dalam satu kelompok itu misalnya hanya 3 orang yang aktif, hanya beberapa orang.
Itu Iya. kelompok yang satu gimana? Misalnya yang teman yang lain gimana? Alasannya misalnya saya tidak punya laptop lah. Nah, Iya. itu kan kayaknya terkendala di situ Pak ya, di sarananya ya. Iya. Kemudian lagi eh, saya lihat di sini berarti tidak masalah kognitifnya itu tidak terlalu ini Pak ya. Karena kita hanya melihat keaktifannya dengan memberikan jawaban misalnya good content atau apa. Tapi Iya. bagaimana dengan penilaian secara kognitif misalnya mengenai isi? Karena Iya. tadi aku lihat di akhir Bapak itu kita cuma melihat yang berapa kali dia komen. Iya. Nah, kalau seandainya cuma komen yes atau oke, I agree. Nah, bagaimana dengan kognitifnya? Iya. Apakah itu dijadikan juga pertimbangan? Karena kan bisa saja kalau dia malas yang penting dia masuk isi. Oh, pokoknya saya terhitung sudah masuk sampai 200 kali. Asal masuk aja, selalu aja komennya berulang-ulang. Nah, bagaimana secara kognitifnya? Iya. Itu menurut Bapak bagaimana? Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Asriati. Saya kira ini pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama Ibu terkait dengan penugasan di portfolio ini. Pertama, kalau yang saya lakukan itu bikin e-portfolio-nya per orang kalau saya. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan cara yang lain ya. Karena dengan per orang itu maka tanggung jawabnya itu akan bertumpu kepada masing-masing orang. Sehingga kita dalam menilai pun nanti yang berbasis perorangan. Tetapi namun demikian tidak menutup kemungkinan karena kalau kendala laptop dan sebagainya kemudian dibuat berkelompok begitu. Nah, kalau berkelompok saya kira pertanyaannya sama dengan tugas-tugas kelompok yang lain, Bu. Ya, artinya kita tidak bisa secara sederhana, secara mudah untuk mengidentifikasi siapa yang aktif, siapa yang berperan yang kurang aktif dan sebagainya supaya penilaiannya objektif gitu. Kecuali kalau ada penilaian antar teman ya di dalam kelompok itu. Itu ada yang model penilaian antar teman, misalnya satu kelompok 5 orang. Maka masing-masing menilai temannya yang 4 orang itu. Nanti di skor rata-ratanya. Di KKN kami ada penilaian antar teman gitu. Nah, tetapi sebelum ke sana saya kira Bapak Ibu, ya pertanyaan masalah laptop ini tidak hanya terjadi di mana di forum ini, di berbagai forum juga ada. Dan itu ya saya kira benar adanya di lapangan. Nah, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki atau sebenarnya menginginkan per orang, itu masih memungkinkan. Misalnya ini ya, mahasiswa saya yang di Jogja begitu, persoalannya juga ada juga Bu yang sebenarnya laptopnya rusak, tidak punya laptop dan sebagainya. Ketika saya wawancara, ketika saya wajibkan per orang, mereka punya usahanya sendiri. Dalam pengertian mereka punya cara untuk mengatasi itu. Misalnya satu, pinjam punya teman, pinjam punya saudara, kemudian ke rental bahkan itu juga ada. Asal connect dengan internet begitu ya. Karena ini tugas e-portfolio tidak sekali, tidak hanya katakan dikerjakan seminggu selesai. Mereka punya waktu yang rentangnya cukup panjang. Ya, misalnya dalam waktu 1 semester itu misalnya katakan ya paling tidak 10 sampai 14 minggu mereka punya gitu. Sehingga nggak apa-apa kalau misalnya ada mahasiswa yang tidak punya, toh mereka biasanya dengan caranya sendiri mereka akan menemukan cara itu. Faktanya di kelas kami, di kelas saya itu awal ada, wah saya nggak punya laptop Pak. Di belakang saya, di akhir saya tanya bagaimana, apa kendalanya dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Dan tadi itu pinjam punya teman ya, mungkin di salah-salah temannya pakai dia pakai begitu, ketika di kampus nggak dipakai dia pinjam, atau mungkin ada juga yang ke rental, ada juga yang apa itu ya, mungkin di kampus ada fasilitas lab komputer yang bisa dipakai itu ya, kan tidak semuanya tidak punya mungkin ya, sebagian saya yakin punya. Nah, tetapi kalau terpaksanya berkelompok ya sudah berkelompok, misalnya dipastikan setiap kelompok ada yang punya laptop begitu ya, sehingga nanti dipastikan bisa gitu. Seperti itu. Yang tadi berkelompok itu Bu, maksud saya itu diskusinya yang berkelompok. Tapi tiap mahasiswa bikin. Itu Mbak Sriati. Yang tadi Google Doc itu kelompok diskusinya itu. Tapi setiap mahasiswa punya e-portfolio-nya masing-masing. Gitu nggih. Nah, kemudian penilaiannya. Tadi saya sampaikan memang yang saya lakukan yang di e-portfolio baru sebatas penilaian kuantitatif begitu ya. Tetapi untuk kognitifnya sesungguhnya Bapak Ibu tetap bisa melakukan.
Misalnya kalau dia writing misalnya ya, tetap kita bisa menilai apa namanya sejauh mana kualitas penulisan dia, kualitas tulisan dia. Misalnya kalau misalnya paragraph writing, apakah ada yang namanya topic sentence-nya, ada supporting sentence-nya, tetap bisa dilakukan secara substansinya, ya. Nah, yang saya sampaikan tadi itu saya belum nyampe ke sana. Ya, dan pada prinsipnya itu tetap bisa dilakukan dan sangat dianjurkan ke sana. Saya melakukan itu masih di luar e-portfolio-nya, Bu. Saya kemarin melakukan itu. Misalnya public speaking saya lakukan di kelas, tetap saya minta mereka untuk apa namanya, untuk perform dan sebagainya. Itu. Dan diantaranya tentu yang dari mereka yang rekaman itu. Ya, yang rekaman pun mereka masih punya kesempatan untuk mengedit dan sebagainya. Itu lebih kepada apa ya, kecermatan kita di dalam mengelola ya, atau mencari cara bagaimana kita akan menilai. Jadi ini tidak merubah cara penilaian yang selama ini ada, yang dilakukan di kelas-kelas, misalnya tadi kelas writing misalnya, yang mereka lakukan hanya uploadnya saja, yang tadinya dikumpulkan melalui kertas, begitu kepada kita, atau dalam bentuk file, ini diupload melalui e-portfolio. Supaya apa? Supaya terdokumentasi. Begitu. Tetapi cara kita menilai, misalnya tadi writing itu, ya tetap kita nilai, Bu, kognitifnya ya. Misalnya dari tulisan paragraph writing tadi itu, topik sentence-nya ada apa enggak, supporting sentence-nya ada apa enggak, punctuation-nya tepat apa tidak. Nah, disitulah penilaian kognitif bisa kita lakukan begitu. Jadi e-portfolio ini sebenarnya bukan metode mengajar juga di dalam publikasi ilmiah yang ada, ini sebagai tools ya, menyebutnya tools, bukan metode, bukan teknik mengajar, bukan, tapi hanya tools saja, Bapak Ibu ya. Saya tegaskan di sini. Jadi dia bukan tidak merubah metode mengajar, cara penilaian dan sebagainya. Dia sebagai tools saja gitu. Begitu Bu Asriati, mungkin respon saya. Iya Pak, terima kasih banyak. Ya. Pak Raden tinggal di mana di Jogja Pak Raden? Saya di Bantul, Bu, dekat kampus 4 UAD. Oh, Bantul. Kebetulan bojoku wong Jogja, Pak. Wong Sleman. Sleman mana, Bu? Slemannya, Bu? Slemannya Mangunan, Pak. Condong Catur. Oh, Condong Catur, dekat Garut Utara ya, Bu ya? Ya, Iya. saya tiap tahun ke sana. Wah. Jadi ini nanti lagi Lebaran. Nah, mampir Bu, kita ketemuan Bu, boleh Bu, insya Allah Bu. Ya. Nanti Kak WA Pak ya. Silahkan Bu, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa. Kan saya dapat oleh-oleh bernyawa Pak dari S2 di Ibu ini bonusnya gede-gedean ya, nggak tanggung-tanggung ya. dapat emas 76 kilo. Mas siapa Bu? Mas Surono atau siapa namanya Bu? Raden, namanya juga Raden Pak, Raden Subandrio. Oh, subhanallah. Makanya Ya. teman saya ngechat, teman saya bilang, temannya suaminya tuh Raden Subandrio. Iya Bu, sama-sama Raden ya Bu ya. Iya. Besok terah ini, mau terah lagi, aduh setiap tahun. Emang gitu Pak ya, orang Jawa Pak ya? Iya Bu. Setiap tahun terah. Iya, saya sendiri aslinya bukan Jawa Bu kalau saya. Oh, bukan Jawa. Oh. Ya. Kalau suaminya Ibu mungkin terahnya keraton, kalau saya nggak punya keraton Bu kalau saya itu. Kali keratonnya di waduh, saya pusing ini kalau suaminya. Ya kalau terah harus bawa baju banyak. Baju nggak boleh sama-sama. Iya Bu, gitu Bu Asriati ya. Ya, makasih banyak Pak. Ya, bisa ketemu nanti insya Allah. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau disampaikan. Saya satu lagi, mohon maaf Pak. Silahkan Pak Mukarram. Pak Ali, tadi kan yang Pak Ali kenalkan ini kan prinsipnya untuk portfolio mahasiswa ya. Ya. Nah, sekarang kalau fungsinya dibalik, tadi kan saya lihat ada link share. Nah, link share itu berarti kalau desain ini kita membuat materi pembelajaran, lalu kita fungsikan sebagai materi biar bisa diakses untuk belajar mahasiswa, kan bisa ya Pak Ali ya? Iya, bisa sekali Pak. Betul Pak. Jadi e-portfolio itu selain untuk mahasiswa, bisa sekali untuk dosen. Jadi itu sebagai dosen kalau sudah punya materi Pak, dibuat sama per pertemuan juga, tapi isinya materi sama mungkin tugas Pak. Gitu. Termasuk link-link yang ada di sana bisa dipakai. Jadi kalau kita pakai ini sekali kita bikin itu bisa di-upgrade terus Pak.
tahun depan ada materi yang diperbarui, tinggal upload lagi dan seterusnya. Sehingga kita kemana-mana tidak perlu bawa flash disk, Pak. Semuanya udah asal ada internet begitu. Oke. Betul, Pak. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada kami persilahkan. Ini kita belum foto ya ini ya. Gimana Bapak Ibu kalau kita foto dulu? Mbak Imas bisa difotokan Mbak Imas? Mungkin bisa di on cam kan ini ya, bisa. Boleh, Pak. Bisa jadi sejarah Bu. Kita ini founder dari komunitas portfolio Indonesia ini ya. Silakan Bu Asri, Bu Nur Devi kalau memungkinkan ya, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Tetap kelihatan namanya. Oke. Bismillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya, saya sudah ini. Baik Bapak Ibu ya, kalau misalnya sudah dirasa cukup sebagai closing saja. Kalau Bapak Ibu akan mulai semester ini juga boleh ya. Bukan boleh, sangat dianjurkan. Kalau menurut saya mulai saja. Ya, tadi ada yang nulis mulai semester ini, ada yang semester depan. Kalau menurut saya mulai saja ya. Bahwa belum full nggak apa-apa. Paling tidak sekarang bisa untuk pemanasan. Mahasiswa dikasih tugas nggak usah banyak-banyak dulu, portfolio mungkin 2-3 kali saja, tidak full satu semester gitu ya. Sehingga kalau semester depan akan memulai itu sudah tidak dari nol kitanya gitu. Syukur-syukur mahasiswanya ketemu lagi, oh ini yang kayak kemarin, itu bisa warming up-nya sudah dimulai di semester ini. Tapi kalau mulai semester ini saya kira juga tidak ketinggalan ya, tetap bisa jalan gitu. Dan insya Allah Bapak Ibu ya, saya nggak tahu ini maksudnya Allah itu seperti apa gitu, tapi kita syukuri saja karena saya berkeyakinan kalau ini baik, maka insya Allah saya infakkan ya waktu saya, tenaga saya selagi saya bisa begitu untuk mengembangkan ini, terutama di Indonesia, terutama di komunitas kita gitu. Saya yakin di luar banyak ya platform-platform yang lain, tapi tadi itu ada Padlet, ada Mahara, macam-macam. Tetapi itu tentu banyak kelebihannya. Tetapi kelemahannya menurut saya untuk kondisi kita itu platformnya tidak bayar, tapi hostingnya yang berbayar gitu ya. Dan kalau ini kita minta ajak masa untuk berkreasi, membangun e-portfolio-nya sendiri. Dan saya yakin ke depan akan banyak dibutuhkan keterampilan-keterampilan semacam ini. Dan kita insya Allah sudah berperan untuk mengkondisikan mahasiswa bahwa kita semuanya ke depan perlu pengetahuan, keterampilan membuat semacam e-portfolio ini dalam berbagai nanti variannya begitu. Bapak Ibu gimana, sudah dirasa cukup untuk pertemuan kali ini? Lumayan Pak, udah Ya? lumayan Pak, lumayan Pak, bagus. Tinggal latihannya Pak Ali. Ya, tinggal dikerjain saja Pak. Latihannya yang diperbanyak. Betul, Bapak Ibu di sana sudah kami sampaikan kalau membutuhkan nanti pelatihan untuk mahasiswa, insya Allah tim kami siap ya. Jangan khawatir kalau misalnya mau dibuat program prodi silahkan. Kalau tidak dibuat kayak gini kami siapkan link Zoom, kami siapkan nanti tutornya, insya Allah kita siap. Nanti yang penting ngatur waktunya saja. Tidak hanya pagi, siang, malam pun yang penting cocok waktunya, no problems gitu. Pak, Begitu? kalau ini memungkinkan enggak untuk guru SMA, Pak? Oh, sangat mungkin, Bu. Apanya, Bu? Dipakainya? Ya, untuk siswa-siswanya juga, enggak ya? Jadi hanya guru-guru yang pakai untuk siswanya, tapi siswanya kayaknya nggak bisa, Pak ya? Oh, Karena bisa. belum Sangat bisa, Bu. Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Sekarang anak SMA, Bu, gini-gini, wah mereka, kita belajar 1 jam, Bu. Ya, mereka dikasih tahu 15 menit itu sudah jalan sendiri, Bu. Ya, apalagi anak SMP sekarang mereka belum lahir kan sudah pegang HP, Bu. Berarti guru-gurunya milenial dong, Pak ya? Dan Iya. guru-guru ya mohon maaf, makanya saya tidak menuntut banyak pada Bapak Ibu ya, karena memang ini masalah kebiasaan saja sesungguhnya. Ya kan, kalau untuk mahasiswa kita, apalagi anak SMA, anak SMP, saya yakin mereka bisa. Di Jogja kemarin saya diminta untuk ngisi SMP, Bu, guru-guru SMP. Dan kepala sekolah, Pak, nanti siswa saya yang kelas IT akan saya minta bikin kayak gini, Pak. Begitu. Siswanya yang diminta SMP, Bu.
Kemarin ada juga yang SD minta juga ya, tapi untuk gurunya. Ya, insya Allah gitu. Kemarin SMA juga sudah, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, tahun lalu bahkan begitu. Sangat mungkin, Bu, ya, seperti itu. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih dan mohon nanti info-infonya diaktifkan grupnya, kabar-kabari progresnya biar kalau ada yang udah ada progres bisa sharing ya. Kabar-kabar gembiranya ya Pak Nas ya dikabarkan sudah jalan ini, sudah apa gitu dikabarkan saja di grup supaya nanti saling memotivasi. Saya kira Ya demikian. Pak. Ya, oke semuanya tentu ya. Pak Mukarrom, kemudian Bu Asri, Bu Herlina, Pak Prasetya, kemudian Bu Radia, Bu Teni, Bu Nurdevi, semuanya ya. Kemudian yang semuanya hadir juga. Insya Allah nanti rekaman ini kita share melalui link YouTube ya, Insya Allah. Oke. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih, tetap semangat Bapak. Bismillah. Oke. Kita Amin. sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ali. Sama-sama. Awesome. Makasih Pak Ali. Sama-sama. Makasih untuk Mbak Nada ini, Mbak Sinta. Terima kasih Mbak Nada. Mbak Nada, makasih banyak. Terima kasih, makasih Mbak Nada. Ye, sama-sama. Sampai ketemu lagi kabar-kabarinya. Ye. Baik, kami izin pamit Pak Ali dan tim. monggo Pak Mukarrom, sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Nas, salam buat semuanya. Ya. Yang besok ada kalau ada yang belum gabung besok bisa gabung. Terima kasih. Saya end dari sini. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Teni. Saya end dari sini ya.